Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli أول من الأهوال مكتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan majelis Lailatul Jum'ah, Majlis Taklim Lailatul Jum'ah. Alhamdulillah kita dinaringan nikmat yang sangat besar dari Allah, diberi kesempatan untuk bisa ambean, masih bisa bernafas. Ini nikmat luar biasa yang diberikan Allah datang kula panjenengan. Nikmat bisa bernafas itu maksudnya kula panjenengan sampai detik ini masih bisa bernafas, itu maksudnya sampai detik ini masih hidup. Paham ya? Masih hidup itu berarti masih berkesempatan untuk menambah ibadah, berkesempatan memperpanjang taubat. Itu maksudnya. Jadi orang uang gak mati-mati itu jangan salah paham. Ono wong gak mati-mati itu ditunggu taubatnya. Ditunggu taubatnya. Orang baik di sisi Allah, orang apik di sisi Allah, itu ada yang dimaksud man tala umru wa hasuna amalu. Orang yang panjang umur, kelakuannya api. Jadi bi'amalin sholihin, dengan amal yang soleh, panjang umurnya itu. Ono wong panjang umur juga, tapi wasa'a amalu, elek kelakuannya. Sama panjangnya. Makanya kita berdoa itu jangan hanya ya Allah panjangkan umur saya. Ojo mek ngono tok. Bi amalin sholihin. Panjang umur dengan amal saleh. Soalnya ono wong panjang umur tapi kelakuannya elek. Ya panjang umur tapi kelakuannya elek. Berarti apa? Hanya memperpanjang dosa, memperbanyak dosa. Naudzubillah. Jadi ada istilahnya sama-sama panjang umur. Ya. Man tala umru wa hasuna amalu. Ono maneh man tala umru wa sa'a amalu. Ono wong panjang umur apik kelakuane. Ono wong panjang umur elek kelakuane.
Naudzubillah. Jadi yang panjang umur jelek kelakuannya berarti hanya memperbanyak dosa. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas, ini dari Anas. Idza aradallahu infada qada'ihi wa qadarihi, apabila Allah berkeinginan melaksanakan qada dan qadarnya, salaba dawil ukuli ukulahum, maka dia mencabut orang yang punya akal, ukulahum, akal mereka, hatta yamfuda fihim qada'uhu wa qadaru, sampai dia melaksanakan qada dan qadarnya. Jadi ambil akalnya dulu. Fa idza qada amrahu, apabila sudah selesai perkaranya, radda uqulahum, kemudian dikembalikan akalnya. Wa waqa'atin nadamah, apa yang terjadi? Terjadilah suatu penyesalan. Kan banyak orang melakukan sesuatu tanpa dipikir dulu, ya. Tapi setelah dia melaksanakan sesuatu yang jelek, ya, melaksanakan ya perkaranya, apa yang dia lakukan itu ternyata tidak benar. Wa waqa'atin nadamatu, maka yang terjadi di situ adalah penyesalan. Getun, ya Allah, getun aku lapo aku nglakoni ngono. Ya, getun. Dan penyesalan itu tidak ada di depan. Ka ono getun ngarep, yo ka ono. Pasti getun mburi. Getun itu pasti getun mburi, ora ono getun ngarep. Jadi ini diambil, ya, cabut. Ala badawil ukulahum hatta yanfuda fihim qada'uhu wa qadaru. Ya, dia melaksanakan, terjadilah qada dan qadarnya Allah, tapi pada orang-orang yang diambil akalnya tadi, sehingga dia melakukan sesuatu tidak dipikir. Engkau lek wis mari, ya, lek wis mari wa waqa'atin nadamah, baru terjadi penyesalan. Nah, uang model ngoten niku biasanya orang yang selalu menuruti nafsu lawamah, jiwa-jiwa yang penuh penyesalan terhadap dirinya, nafsul lawamah. Orang-orang pribadi-pribadi yang apa tadi? Pribadi-pribadi yang penuh penyesalan. Itu disebut dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Nafsu lawamah itu penyesalan diri, ya, karena dia terkena oleh rayuan nafsu, ya, nafsu lawamah. Nafsu kan ada 3, Pak.
Nafsu itu ada 3. Nafsul ammarah yang pertama, yang mengajak kepada kejahatan. Nabi Yusuf pernah dulu berkata dalam surat Yusuf ayat 53, Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kata Nabi Yusuf, nafsu ammarah itu nafsu yang selalu mengajak seseorang kepada hal-hal yang jahat, mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, dia diselamatkan oleh Allah. Kalau lawamah, nafsul lawamah ini terjadi pada orang mukmin, sehingga dia ketaatan mau, kejahatan mau. Ujungnya wa waqa'atin nadamah tadi. Terjadilah penyesalan. Rajin jamaah, Masya Allah, tapi pulang nyolong sendal. Nah, itu namanya kena pengaruh nafsu apa? Lawamah. Wa waqa'atin nadamah, sehingga dia menyesal. Jadi kebaikan mau, kejahatan juga mau. Apalagi contohnya, rajin menghatamkan Quran. One day one juz pokoknya, sedino sak juz, sedino sak juz, sedino sak juz. Tapi lek ngerasa nih tonggo nih, waduh, sampai beber peloso. Wes. Nah itu namanya kena nafsu lawamah. Wa waqa'atin nadamah, sehingga terjadi penyesalan. Lek suruh ngaji Masya Allah, tapi lek suruh rasan-rasan, sampai nggawa bantal barang di sepakno. Itu namanya terkena nafsul lawamah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu apa? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Sampai mati pun dipanggil oleh Allah. Begitu nyawa ini keluar dari tenggorokan, keluar dicabut, itu lalu dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Itu kalau orang selalu nafsunya memiliki nafsul mutmainnah. Jadi ada nafsu ammarah yang marah-marah, ada nafsu lawamah yang ujungnya wa waqa'atin nadamah, ada nafsul mutmainnah. Ada nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Jiwanya tenang. Jiwanya tenang. Matikan mas. Matikan. Nah, takut ngefek. Takut ngefek. Kenapa tadi tidak pakai itu? Oh mati. Astagfirullah. Itu ya. Sudah dibelikan yang baru tanpa kabel. Mati. Itu rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Nah, berikutnya dari sahabat, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak.
Idza arada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradta an taf'ala amran ya. Tuh. Kecomotuan malah tidak kelihatan. Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu. Kalau kamu ingin melaksanakan suatu perkara, fatadabbar aqibatahu, maka fikirkanlah dulu akibatnya. Fa in kana khairan, kalau sekiranya api, famdi, laksanakanlah. Wa in kana syarron, kalau dipikir-pikir itu kok elek, fantahi, maka cegahlah. Ya, jangan laksanakan. Rawahu Ibnul Mubarak. Jadi hadis yang ke-62 ini, kalau kita diperintah ya berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Biar apa kira-kira? Biar tidak menyesal di kemudian hari. Makanya Allah mengajarkan umatnya ini untuk melaksanakan sholat istikharah. Saya dulu masih mahasiswa itu, mau pindah tempat aja itu saya istikharah. Ya, mau mondok, mau kos, itu di istikharah dulu. Nanti fa in kana khairan famdi, kalau tanda-tandanya itu baik, monggo laksanakan. Tapi kalau hasil istikharah mengakibatkan mengatakan jangan, wah ini akan terjadi gini, maka fantahi, cegahlah. Jadi istikharah itu tidak hanya untuk milih bojo, Mas. Mau beli rumah istikharah, mau beli kendaraan istikharah. Kalau kesusu karena senang kedeluduk, maka akan apa tadi? Wa waqa'atin nadamah, menyesal di kemudian hari. Maka itu jangan lupa istikharah. Milih kos-kosan, milih pondok, milih apa? Milih pekerjaan, mau daftar kerja di istikharah dulu. Mau memberi nama apa saja itu di istikharah dulu. Ya, di istikharah. Artinya istikharah itu apa kira-kira? Mas, istikharah minta dipilihkan pada Allah. Jadi Allah yang memilihkan, bukan kita. Kita tidak bisa memilih. Minta dipilihkan pada Allah. Tapi Allah kemudian memilihkan ini, tapi konsekuensinya ini. Ini ai kata Allah, tapi konsekuensinya ini. Maka kamu harus begini. Banyak yang terjadi. Biar apa sesungguhnya? Biar tidak wawaqa'atin nadamah, tidak ada penyesalan. Rawahu Ibnul Mubarak, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Baik, lanjutannya
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta amran fa'alaika bitu'adati." Kalau kamu berkeinginan ya pada sesuatu, fa'alaika bitu'adati, maka kamu harus bersikap tenang. Ojo geruda-gerudu. Hatta yuriyakallahu minhul makhraja. Sampai Allah menunjukkan ya apa makhraja itu, jalan keluar. Sampai Allah menunjukkan jalan keluarnya. Berarti berkaitan dengan Allah apa ini? Istikharah lagi. Atau sembahyang salat sunnah hajat, biar dapat petunjuk. Petunjuknya bisa lewat mimpi atau lewat firasat. Itu salat hajat. Misalnya kita pingin sesuatu apa, salat hajat dulu. Ya Allah, saya pingin ini, minta petunjuk. Nanti dalam sujud terakhir, sampean jangan ke susu. Utarakan dulu apa? Maksud hatinya. Ya, diutarakan saat sujud itu. Ya. Hatta yuriyakallahu minhul makhraj. Sampai Allah menunjukkan jalan keluar. Jadi tiap hari minta petunjuk. Saya punya hajat apa gitu ya. Bukan hajat. Sampai teka hajat. Sampai Allah menunjukkan. Ini semua ada aturannya, Masya Allah. Masya Allah. Idza aradta amran fa'alaika bitu'adati. Bersikap tenang ya maksudnya. Tenang saja. Ya. Belanda sudah jauh. Gak balik mana. Jepang sudah pulang. Tenang saja. Bersikaplah tenang. Fa'alaika bitu'adati. Bersikap tenang. Hatta yuriyakallahu minhul makhraj. Sampai Allah menunjukkan jalan keluarnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kok kak muni-muni sih? Oh, kurang 1 menit. Demikian saudara-saudara apa yang dapat kita kaji malam ini. Ya. Hari ini kita mengkaji ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Ibu-ibu? Halo? Suara saya bisa didengar? Robi? Tanya apa? Nah. Gufran? Oh iya, itu kan diutarakan isyariatnya ketika sujud terakhir. itu maksudnya diutarakan lewat bicara mulut atau Ya, yang bicara di mulut tapi yang mendengar dirinya. Ingat tok kotok itu loh. Apa itu tok kotok ini? Berbisik. Ya, berbisik di bumi, kedengaran di langit.
Paham ya? Tapi ojo banter-banter. Kok temannya krungu kabeh. Pas tahajud di keheningan malam. Tidak apa-apa di mulut, tapi yang dengar cuma dirinya sendiri. Kan di dalam kitab Sahih Muslim itu fa'akthirud doa. Perbanyaklah doa ketika sujud. Bagaimana doa kalau hanya dalam hati itu? Gak pas. Coreng-coreng ngeding. Lepas buat kaki. Berbisik, kita tok yang dengar. Demikian, semoga berkah manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bade selo pon anyo sepora sakit bengkong sarana sekalangkong seporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.